semua orang Sunda. Viral di media sosial pernyataan rasis yang tak pantas diucapkan oleh siapapun tentang suku Sunda. Lantas hal ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk kami. Padahal kita semua tahu jika Indonesia itu susah dikuasai karena kebinekaan. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi pada pidatonya beberapa waktu lalu. Apakah ini merupakan cara yang cepat dan sensasional untuk segera muncul di permukaan algoritma? Dan apakah ini ada kaitannya dengan kebangkitan bangsa Sunda? Atau justru video ini sengaja dirilis dan di blow up di media sosial sebagai tanda jika bangsa Sunda sudah mulai bangkit? Lalu apa korelasinya dengan Kang Deddy Mulyadi? So, jangan skip video ini, kita akan ulas tipis-tipis biar nggak miss. Video yang belakangan viral di media sosial, di mana di dalam video tersebut ada sosok anak muda berkacamata dengan outfit t-shirt dan celana pendek sedang menyetir. Awalnya dia mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap supporter salah satu klub bola asal Bandung, yakni Viking. Tapi setelahnya dia malah ngatain suku Sunda dengan sebuah perkataan yang tidak pantas. Kami tidak tahu ini siapa, tapi belakangan dari komentar para netizen kalau dia ini adalah lanceukna Big Mo. Tah, saha si Big Mo teh? Duka tah, angger teu wow. Dan gak usah dicari tahu ya, gak penting juga ya kan. Nah, dari sini udah sedikit kecium aroma pansos gitu ya. Sepertinya pertanyaan pertama udah terjawab lah ya. Bisa jadi ini sengaja dilakukan sebagai cara super cepat untuk muncul di permukaan algoritma dengan nyenggol-nyenggol suku Sunda yang belakangan menjadi naik dan tenar gitu semenjak Kang Deddy Mulyadi selalu menjadi core gitu dari algoritma sosial media, di mana Kang Deddy Mulyadi yaitu berasal dari suku Sunda. Ya bisa jadi meureun sosmed manehna beuki sepi gitu, peda kabeh batur lalajo Kang Deddy. Lalu apakah ini ada kaitannya terutama secara teori konspirasi tentang kebangkitan bangsa Sunda? Ya, jelas saja ada. Tinggal dengan kacamata apa kita melihatnya. Bangsa Sunda adalah sebuah bangsa yang sangat-sangat besar, mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Luasnya sama dengan daratan Eropa. Dulu, Asia Tenggara ini bernama Sundaland yang menyatu tanpa terpisah oleh samudra. Karena naiknya permukaan air laut, maka terbentuklah pulau-pulau yang saat ini menjadi Asia Tenggara. Sayangnya, justru hal ini tidak pernah tercatat secara resmi di buku-buku sejarah yang kita pelajari. Nah, inilah cikal bakal Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia. Lalu, saat peradaban asing mulai masuk ditambah invasi penjajah yang selalu mikir, kumaha carana menguasai Nusantara, maka dibuatlah skenario divide et impera atau politik adu domba dengan menciptakan perpecahan antara ras dan suku yang pada mulanya ini nggak ada gitu. Nah, kenapa demikian? Ras dan suku ini adalah manifestasi dari rasa cinta terhadap satu kelompok atau golongan masing-masing. Yang kala itu memang sudah terpisah wilayahnya satu dengan yang lainnya akibat air laut yang merubah daratan luas menjadi kepulauan. Lalu kemudian ini biasanya membentuk sebuah peradaban baru dengan nama dan suku atau ras baru lah gitu ya, dari atau sebuah kerajaan gitu ya. Nah, hal ini sejalan dengan ungkapan dalam tradisi Samawi jika pada mulanya bangsa di dunia ini hanya terdiri dari 3 bangsa, yakni Sem, Ham, dan Yafet, yang diambil dari anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sem adalah nenek moyang dari bangsa Timur Tengah termasuk Yahudi, Arab, Asyur, dan Elam gitu ya, Persia kuno. Sedang Ham itu diyakini sebagai nenek moyang bangsa Afrika, Mesir kuno, dan Kan'an, serta Yafet yang dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Eropa, Asia, Yunani, Gomer, dan Madai. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dulunya penduduk Sundaland itu bersumber dari satu bangsa. Kebangkitan bangsa Sunda dipercaya sebagai era kebangkitan Nusantara. Suku Sunda yang saat ini dikenal menjadi penduduk asli Jawa Barat diyakini adalah sebagai suku induk di Nusantara. Ini terkonfirmasi dari banyaknya kosakata Sunda yang diserap ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, seperti kata mendingan, ngabuburit, dungu, cadel, ujuk-ujuk, dan masih banyak kosakata lain dari bahasa Sunda yang diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, baik yang baku maupun yang tidak baku. Hal ini menjadi bukti penting kalau Sunda itu tak hanya sekedar suku, tapi sebuah bangsa yang menjadi cikal bakal Nusantara.
Hadirnya invasi dari kolonial Belanda membuat bangsa yang tadinya satu lalu terpecah menjadi golongan-golongan kecil yang berbasis suku. Hal ini telah menciptakan sebuah ide untuk memecah belah dan mengurai bangsa yang besar ini, Lur. Dan ini yang kita kenal dengan istilah divide et impera atau politik adu domba. Jadi, kalau sekarang politik itu banyak unsur adu dombanya, ya jangan kaget. Ini tuh udah ada ataupun udah dipakai Belanda jauh-jauh hari sebelum politik Indonesia itu seperti saat ini. Kemunculan Kang Deddy akhir-akhir ini dan sangat bisa diterima oleh hampir semua kalangan masyarakat, bahkan hampir di seluruh Indonesia, merupakan sinyal penting akan kebangkitan bangsa Sunda dan juga Nusantara. Hal ini terkonfirmasi dari Kang Deddy sendiri yang memang asli Sunda gitu, dengan pola pikir dan cara memimpin dan aksi-aksi yang mencerminkan rasa nasionalisme yang sangat tinggi, kepedulian terhadap sesama dan aksi nyata dalam memproteksi tanah dan air serta alam yang menjadi instrumen real dalam sebuah bangsa dan negara. Tentu, kita semua wajib bersyukur akan kehadiran sosok pemimpin seperti Kang Deddy yang memiliki pandangan serta prediksi yang selalu tepat. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan tidak terselamatkan. Tahun 2021, saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Kecerdasan Kang Deddy dalam menganalisa masalah, lalu mencari jalan keluar yang solutif, serta konsistensi dalam aktualisasi dan implementasi solusi, ini tuh menjadi harapan penting atas rusaknya tatanan dan kebijakan yang selama ini sudah sangat carut-marut. So, kesimpulan untuk video kali ini, kita semua nggak usah terpancing dengan hadirnya video gaje yang penuh tendensius dan kebencian dari anak muda berkacamata itu. Upaya-upaya seperti itu sudah sejak dulu dilakukan oleh pihak-pihak yang tak ingin melihat Jawa Barat, khususnya bangsa Sunda, bangkit. Kita semua harus mulai membuka mata. Kita semua harus mulai bangkit karena pada hakikatnya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berdedikasi tinggi terhadap kemajuan Nusantara. Dengan kehadiran Kang Deddy akan menjadi sinyal positif yang terkonfirmasi untuk kebangkitan bangsa Sunda. Tos waktosna maung nusare hudang, maung sejen moal ngantep bebaturana lempang nyalira. Oke Lur, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Kami disclaimer jika video ini dibuat tidak dengan tujuan untuk merendahkan suku ataupun bangsa manapun, karena pada dasarnya kita semua adalah satu dan bersaudara. Dan kami juga mohon maaf apabila di dalam video ini ada data, fakta, opini maupun narasi yang masih belum tepat. Buat Lur semua yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk tetap baik dan juga bijak. Jangan pernah menyudutkan ataupun mendiskreditkan siapapun, karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.